Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ya, hari ini kita bersama Bapak kembali. Ya, masih di tema 3. Ya, subtema 1 pembelajaran 5. Hari ini Bapak akan mengajarkan muatan pelajaran matematika tentang unsur lingkaran. Ya, baik. Namun sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang coba kalian perhatikan gambar di samping Bapak. Ya, ini adalah gambar lingkaran. Kemarin kita sudah mempelajari tentang titik pusat, ya, titik pusat lingkaran, bahwa lingkaran itu memiliki titik pusat, ya. Tapi yang perlu kalian ketahui juga, lingkaran itu dia terdiri dari beberapa unsur, ya. Lingkaran terdiri dari juring, tembereng, jari-jari, diameter, busur, tali busur, dan apotema. Nah, berikut Bapak akan jelaskan. Yang pertama, juring. Ya, apa itu juring? Juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua garis jari-jari dan dibatasi oleh sebuah busur lingkaran yang letaknya diapit oleh dua buah jari-jari tersebut. Artinya apa? Kesimpulannya, juring ini adalah daerah di dalam lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari. Perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan juring. Dia diapit oleh dua jari-jari. Baik, yang selanjutnya ada tembereng. Apa itu tembereng? Ya, tembereng adalah luas daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Baik, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu busur lingkaran dan tali busur. Ya, busur lingkaran itu adalah ini loh, ya, garis lengkung pada setiap lingkaran. Itu adalah busur, garis lengkung yang ada pada lingkaran, itu disebut dengan busur. Nah, sementara tali busur itu adalah garis yang menghubungkan antara ujung busur ke ujung busur yang lain. Nah, ini disebut dengan tali busur. Terus tembereng itu yang mana, Pak? Tembereng itu adalah ini, daerah yang dibatasi oleh dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, daerah yang ini itu disebut dengan tembereng. Ya, baik. Yang selanjutnya, jari-jari lingkaran. Apa itu jari-jari lingkaran? Ya, jari-jari lingkaran itu adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan titik lengkung pada keliling lingkaran. Baik, kemarin kita sudah mempelajari ya bahwa lingkaran itu ada memiliki titik pusat. Nah, yang dimaksud dengan jari-jari itu adalah jarak antara garis, ya, antara titik pusat dengan titik lengkung pada lingkaran. Mau di mana saja ya posisinya, mau titik pusat ke sini kah, mau ke sini kah, mau ke sini kah. Nah, itu yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Baik. Yang selanjutnya ada diameter lingkaran. Apa itu diameter lingkaran? Ya, itu adalah sebuah garis panjang lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, kalau jari-jari tadi, ya, jari-jari yang tadi, dia kan menghubungkan dari garis pusat ke satu titik lingkaran. Nah, kalau diameter ini dia garisnya lebih panjang, dia menghubungkan antara dua titik lengkung pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, ini disebut dengan diameter.
begitu juga seperti ini. Nah, itu juga disebut dengan diameter. Baik, yang selanjutnya busur. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan, busur itu pada intinya adalah garis lengkung pada lingkaran. Baik, yang selanjutnya tali busur. Tadi juga sudah Bapak jelaskan ya. Tali busur itu garis lurus yang menghubungkan dua titik, ya, dua titik ujung busur dengan ujung busur yang satunya lagi. Nah, itu disebut dengan tali busur. Baik, yang selanjutnya adalah apotema lingkaran. Nah, ini perhatikan ya. Apotema itu apa? Dia adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik pusat lingkaran. Garis apotema umumnya berada tegak lurus dengan tali busur. Perhatikan, kita ingat ya bahwa lingkaran itu ada titik pusat. Nah, jarak terpendek pada tali busur ke titik lingkaran ini, ke titik pusat lingkaran ini, itu yang disebut dengan apotema. Nah, baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bila ada yang kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan ke Bapak melalui WhatsApp. Baik, tapi sebelum penutup, ya, Bapak hari ini ingin memberikan suatu latihan kepada kalian. Nah, perhatikan gambar berikut. Ya, bagus ya, lingkarannya sudah ada dikasih warna. Nah, silahkan kalian kerjakan. Berikut pertanyaannya. Nomor 1, garis A ke C disebut dengan apa? Habis itu, daerah yang berwarna kuning, perhatikan daerah yang berwarna kuning ini, ya, itu disebut dengan apa? Ya, habis itu daerah yang berwarna merah ini disebut dengan apa? Dan garis lengkung, perhatikan garis lengkung A ke C ini disebut apa? Baik, apabila kalian sudah menyelesaikan latihan ini, silahkan kirim ke WA Bapak. Ya, jangan lupa sertakan nama kalian. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat, terus jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi.